Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, alhamdulillah. Saudaraku, dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pentingnya kita mencari ilmu, ya. Pentingnya kita mendengar daripada berita-berita akhirat agar kita senantiasa selalu siap siaga. Masya Allah, karena kita tidak tahu kapan kontrak kita di dunia ini habis, ya kan? Kalau kita lihat di kubur ada yang panjang, ada yang pendek, nah, itu menandakan usia manusia tidak ada yang tahu. Ada yang sampai tua, ya, ada yang baru anak-anak. Masya Allah. Saudaraku mata Allah SWT, semoga hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan rahmat, taufik, maghfirah, hidayah, ya, sehingga semakin hari kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku mata Allah SWT, alhamdulillah kita lanjutkan program kita, yaitu membaca kitab Fadhilah Amal. Kita lanjutkan yang kemarin, yang lalu, yaitu keutamaan menginfakkan harta. Keutamaan menginfakkan harta. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian siapakah yang disebut orang yang kuat itu? Orang-orang berkata, yang dapat mengalahkan orang lain dalam perkelahian. Beliau SAW bersabda, yaitu orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Masya Allah. Jadi orang yang kuat itu orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Kemudian beliau SAW bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang mandul itu? Orang-orang berkata, yang tidak mempunyai anak. Rasulullah SAW bersabda, tidak. Orang yang mandul adalah orang yang tidak mengirim anaknya lebih dahulu ke akhirat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, lagi, tahukah kalian siapakah orang yang fakir itu? Orang-orang berkata, yang tidak mempunyai harta. Rasulullah SAW bersabda, orang fakir yang sesungguhnya adalah orang yang mempunyai harta, tetapi ia tidak mengirimkan sebagian dari hartanya itu terlebih dahulu ke akhirat. Pada hari itu, pada hari itu ia akan berdiri dalam keadaan tangannya kosong, padahal ia sangat memerlukannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, belilah dirimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun hanya dengan sebiji kurma,
karena saya tidak dapat menyelamatkanmu dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang peminta-minta pergi dengan tangan kosong darimu, meskipun hanya dengan membawa kaki kambing. Masya Allah, dalam kitab Durrul Mansur. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahwa orang-orang terdahulu menganggap bahwa satu hari tanpa bersedekah itu merupakan sesuatu yang buruk, walaupun hanya dengan sebiji kurma atau sepotong roti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Dalam kitab Ihya. Ayat ke-10 dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Keterangan dalam banyak riwayat yang telah diketengahkan dalam pembicaraan terdahulu telah diterangkan mengenai disuburkannya sedekah bahwa pahalanya akan menyamai gunung. Di samping akan memperoleh pahala yang banyak di akhirat, di dunia juga akan memperoleh pahala yang banyak. Karena barang siapa memperbanyak sedekah dengan ikhlas, maka hartanya akan bertambah. Masya Allah. Siapa yang ingin hartanya bertambah, silahkan mengamalkannya. Tetapi syaratnya adalah ikhlas, bukan riya, dan bukan untuk membanggakan diri. Di akhirat riba pasti dimusnahkan. Demikian pula di dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun riba itu bertambah, tetapi pada akhirnya akan berkurang. Ma'mar rahmatullah alaih berkata bahwa dalam waktu 40 tahun riba akan berkurang. Dahak radhiyallahu an berkata bahwa riba di dunia itu bertambah, tetapi di akhirat akan binasa. Abu Barzah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah meskipun hanya dengan sesuap makanan, Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya hingga seperti gunung Uhud. Masya Allah. Barang siapa bersedekah meskipun hanya dengan sesuap makanan, Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya hingga sebesar gunung Uhud. Ayat yang ke-11 dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Keterangan Anas radhiyallahu an berkata, di kalangan sahabat Ansor yang paling banyak memiliki pohon kurma adalah Abu Thalhah radhiyallahu an. Ia memiliki sebuah kebun yang bernama Birha. Ia sangat menyukai kebunnya, dan kebun itu berada di depan Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering pergi ke kebun itu dan meminum airnya yang sangat jernih. Ketika ayat suci di atas turun, Talhah radhiyallahu an datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan yang paling saya sukai di antara harta benda saya adalah birha. Maka saya sedekahkan kebun itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan engkau membelanjakannya
atau siapakah yang layak menurut engkau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wah, ini adalah harta yang sangat bermanfaat. Saya kira lebih layak jika engkau bagi-bagikan saja kepada keluargamu. Abu Thalhah radhiyallahu berkata, baiklah. Maka beliau membagi-bagikannya kepada saudara-saudara sepupunya dan keluarganya yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Abu Thalhah radhiyallahu berkata, wahai Rasulullah, saya akan menyedekahkan kebun saya yang berharga ini. Seandainya saya mampu untuk menyembunyikannya sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, maka hal itu akan saya lakukan. Tetapi kebun bukanlah sesuatu yang dapat disembunyikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika saya mengetahui ayat suci ini, saya memikirkan apa saja yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Saya lihat di antara harta-harta itu yang paling saya sukai adalah hamba saya perempuan saya yang bernama Marjanah. Maka saya memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, seandainya saya ingin memperoleh manfaat dari sesuatu yang telah saya berikan karena Allah Subhanahu wa taala itu, maka setelah memerdekakannya saya dapat menikahinya sendiri. Dalam kurung, perbuatan seperti itu dibenarkan oleh syariat dan tidak mengurangi pahala sedekah. Tetapi karena dalam perbuatan tersebut seolah-olah menarik kembali pemberian, maka saya tidak suka untuk melakukannya. Karena itu saya nikahkan hamba saya perempuan saya tersebut dengan hamba saya laki-laki saya yang bernama Nafi radhiyallahu an. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada saat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sedang mengerjakan sholat, ia membaca ayat tersebut dalam sholatnya, sehingga dalam sholatnya itu juga ia memerdekakan satu hamba sahayanya dengan isyarat. Demikianlah kita perlu belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengagungkan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang seperti itulah yang berhak untuk dijadikan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat mereka yang suka berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melekat pada diri mereka. Umar radhiyallahu an menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an agar membeli seorang hamba sahaya perempuan dari Jalula untuknya. Ia pun membeli seorang hamba sahaya yang sangat cantik. Lalu dikirimkannya kepada Umar radhiyallahu an. Kemudian Umar radhiyallahu an memanggil hamba sahaya perempuan itu supaya datang kepadanya dan membacakan ayat suci di atas. Lalu ia pun memerdekakannya. Muhammad bin Munkadir rahmatullah alaih berkata, ketika ayat suci ini turun, Zaid bin Harithah memiliki seekor kuda yang paling ia cintai di antara seluruh hartanya. Kuda itu dibawanya kepada Rasulullah SAW untuk disedekahkan. Rasulullah SAW pun menerimanya. Lalu beliau memberikannya kepada putranya yang bernama Usamah radhiyallahu an. Terhadap kejadian itu, wajah Zaid radhiyallahu an menampakkan wajah tidak suka. Dalam kurung, karena harta itu hanya berpindah dari bapak kepada anak. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu karena kamu telah menunaikannya. Sekarang, apakah saya mau memberikannya kepada anakmu, keluargamu, atau orang lain? Itu terserah saya. Dalam kurung,
karena bukan ia sendiri yang memberikannya kepada anaknya, tetapi ia telah memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha memberikannya kepada siapa saja yang beliau kehendaki. Seseorang dari Banu Sulaim berkata, Abu Dzar radhiyallahu an tinggal di sebuah kampung yang bernama Rabzah. Di kampung itu ia mempunyai beberapa ekor unta. Pengembalanya adalah orang yang sudah tua dan lemah, dan saya tinggal di dekatnya. Saya pernah berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu an bahwa saya ingin berkhidmat kepadanya untuk membantu mengembalakan unta-untanya dan untuk memperoleh keberkahan darinya. Semoga dengan keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat rohani kepada saya. Abu Dzar radhiyallahu berkata, yang kujadikan sebagai temanku adalah orang yang taat ucapanku. Jika engkau mau mentaati ucapanku, silahkan saja. Tetapi jika tidak, janganlah engkau mempunyai keinginan untuk tinggal bersama saya. Lalu saya bertanya kepadanya, ketaatan seperti apakah yang engkau inginkan? Ia berkata, jika saya meminta sesuatu untuk saya berikan kepada seseorang, maka pilihlah yang paling baik untuk diberikan. Masya Allah. Saya pun menerima persyaratan yang ia ajukan. Dan saya berkhidmat kepadanya hingga beberapa lama. Ia mengetahui bahwa orang-orang yang tinggal di lembah itu berada dalam kesempitan dan kemiskinan. Sehingga ia berkata kepada saya, bawalah kemari seekor unta dari beberapa ekor unta milikku. Sesuai dengan janji yang pernah saya ucapkan, saya pun mencarinya. Di antara unta-unta itu yang paling baik adalah seekor unta jantan yang terlatih, yang tidak ada duanya. Ketika saya hendak membawanya, tiba-tiba terbersit dalam pikiran saya bahwa unta seperti itu sangat diperlukan di sini, yakni untuk pembiakan dan sebagainya. Selain unta jantan tersebut, ada juga unta betina yang sangat baik. Lalu saya membawanya. Secara kebetulan ia melihat unta terbaik yang saya tinggalkan itu. Maka ia berkata kepada saya, engkau telah mengkhianati saya. Saya memahami ucapannya, lalu saya mengembalikan unta betina itu. Kemudian saya mengambil unta jantan tadi. Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang hadir di majelisnya, kami memerlukan 2 orang yang bersedia melakukan pekerjaan yang berpahala. Kemudian ada 2 orang yang menyatakan kesediaannya. Abu Dzar radhiyallahu berkata, jika tidak ada uzur, sembelilah unta itu, lalu potong-potonglah dagingnya sebanyak jumlah rumah yang ada di lembah itu. Lalu berikanlah untuk setiap rumah 1 potong, termasuk rumah saya. Kemudian kirimkanlah ke rumah saya sebanyak yang dikirimkan ke rumah-rumah orang lain. Jangan sampai lebih banyak. Kedua orang itu pun menyetujuinya. Lalu mereka melaksanakannya. Setelah selesai berbicara, ia memanggil saya dan berkata, saya tidak tahu, lupakah engkau dengan perjanjian kita dahulu? Jika demikian, saya kira engkau adalah orang yang lemah. Atau engkau masih mengingatnya, tetapi engkau sengaja melanggarnya. Saya berkata, saya tidak lupa. Saya ingat betul perjanjian itu. Tetapi ketika saya memilih-milih dan mendapati
dan mendapati ternyata unta jantan itu yang paling baik. Maka terlintas dalam pikiran saya bahwa engkau sendiri masih memerlukannya. Maka ia berkata, hanya karena sayakah engkau tidak mengambil unta itu? Saya menjawab, ya, hanya karena alasan itulah saya membiarkan unta tersebut. Kemudian ia berkata, maukah saya beritahukan kepadamu kapankah saya memerlukannya? Saya sangat memerlukannya ketika saya dimasukkan ke dalam kubur. Pada hari itulah saya sangat memerlukannya. Sesungguhnya dalam setiap hartamu ada 3 teman. 1, teman yang telah ditakdirkan, yang tidak mengetahui apakah takdir akan membawa pergi harta yang baik atau yang buruk. Ia tidak menunggu sesuatu pun, dalam kurung, yaitu tidak ada kepastian apakah masih ada kesempatan untuk menggunakan harta yang menurut pikiran kita baik, tetapi tidak diketahui apakah pada kesempatan yang lain kita dapat melaksanakannya atau tidak. Untuk itu, mengapa tidak sekarang? Mengapa tidak sekarang saja saya menjadikan harta tersebut sebagai simpanan di akhirat? Yang kedua, ahli waris yang setiap saat menunggu kapan engkau akan pergi ke liang kubur sehingga ia memperoleh harta tersebut. Yang ketiga, engkau sendiri dalam kurung karena engkau dapat menggunakannya untuk keperluanmu. Maka berusahalah supaya engkau tidak menjadi orang yang paling sedikit memperoleh bagian. Dalam kurung, jangan sampai apa yang telah ditentukan itu membinasakannya sehingga harta itu akan sia-sia atau diambil oleh ahli waris. Untuk itu, yang terbaik adalah mengumpulkan harta tersebut dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Insyaallah. Maka terhadap unta yang saya cintai tersebut, mengapa ia tidak saya pelihara secara khusus untuk saya kirim terlebih dahulu ke akhirat? Maka terhadap unta yang saya cintai tersebut, mengapa ia tidak saya pelihara secara khusus untuk saya kirim terlebih dahulu ke akhirat? Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, sekerat daging dari seekor binatang telah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau sendiri tidak menyukainya. Akan tetapi beliau juga tidak melarang orang lain untuk memakannya. Lalu saya bertanya, bolehkah saya memberikannya kepada orang fakir? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kita sendiri tidak suka memakannya, maka jangan diberikan kepada orang lain. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah membeli gula, kemudian membagi-bagikannya kepada orang miskin. Pelayannya berkata bahwa makanan lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin daripada gula. Maka ia berkata, yang kamu katakan itu benar dan saya juga berpikir demikian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Sedangkan saya lebih menyukai gula ini.
Meskipun mereka mengetahui keutamaan sesuatu, mereka lebih mengutamakan untuk mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang contoh-contoh semacam ini. Itulah puncak kecintaan, yakni mereka berusaha untuk mengamalkan apa saja yang diucapkan oleh yang mereka cintai, meskipun perkara yang lain itu lebih utama. Masya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang luar biasa ya. Informasi yang luar biasa. Informasi yang menjadikan sukses di akhirat. Masya Allah. Ini kalau nggak diberitakan begini, orang kan nggak tahu. Seolah-olah akhirat itu apa, seolah-olah sedekah itu apa. Tapi setelah kita bacakan, kita sampaikan info-info dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi, ternyata luar biasa. Semakin menambah keyakinan kita bahwa akhirat itu hak, bahwa perkara-perkara agama itu sangat dibutuhkan nanti di akhiratnya Allah SWT. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Allah SWT beri kepahaman apa yang kita dengar, dan kita niat untuk mengamalkan dan niat untuk menyampaikan. Kita share, saudaraku, video ini ke teman-teman kita agar sama-sama tahu pentingnya selalu menambah untuk bekal akhirat, yaitu dengan sedekah. Masya Allah, walaupun hanya sekerat roti, sebiji kurma, Masya Allah, dengan syarat ikhlas, itu nanti akan menjadi besar seperti gunung Uhud di akhirat. Saudaraku rahmat Allah SWT, alhamdulillah. Tidak lupa doakan kami al-fakir ini, semoga istiqomah dalam iman, istiqomah dalam usaha atas iman. Dan tak lupa kami mendoakan juga para pendengar, para subscriber dimanapun kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah iman, menambah amal, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin rindu kampung akhirat, sehingga kita mati membawa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti kita akan dijadikan raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja yang selama-lamanya, seorang kaya yang selama-lamanya, seorang yang sehat selama-lamanya, seorang yang muda selama-lamanya di surganya Allah SWT. Alhamdulillah. Akan untuk sempurnanya majelis, kita tutup doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.